Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Yunita Tampu Bolon, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika di Universitas Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang Bapak berikan, yaitu materi tentang asas dan landasan pendidikan. Sebelum kita melanjut materi sebelumnya, kita harus tahu apa itu landasan. Yaitu, landasan adalah pijakan yang menjadi pegangan setiap kegiatan pendidikan serta menjiwai setiap langkah sejak dari merencanakan sampai melaksanakan pendidikan. Kemudian, ada macam-macam landasan pendidikan ialah seperti landasan filosofis, sosiologis, kultural, historis, psikologis, iptek, politik, ekonomi, dan yuridis. Nah, masing-masing semua ini mempunyai pengertian tersendiri. Seperti pengertian landasan filosofis ialah sebagai asumsi hingga teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Dan landasan sosiologi ialah seperti asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktikum pendidikan. Dan landasan kultural adalah landasan yang lebih menekan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya lain. Landasan historis ialah seperangkat konsep dan praktikum masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa depan. Pendidikan masa kini tidak terwujud begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan kesinambungan dari pendidikan pada masa lampau. Dan landasan psikologis merupakan pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan karena merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan bagi seorang pendidik. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Dan landas ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik atau siswa menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Dan landasan politik ialah landasan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang sebagai landasan operasional pembahasan. Politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain dalam lingkup dunia internasional. Dengan demikian, politik luar negeri tentu saja berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, tergantung pada tujuan nasional masing-masing negara. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional. Berdasarkan politik luar negeri, bebas dan aktif, negara Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, negara Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lainnya. Meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, artinya landasan tersebut sangat penting bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam menunjang tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang sebagai landasan operasional, artinya landasan ini merincikan secara jelas dan lengkap semua kebijakan politik luar negeri, aturannya, dan lembaga-lembaga yang terkait. Landasan ekonomi ialah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi efisien dan efektivitas budaya
dalam pendidikan ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Dan yang terakhir ialah landasan yuridis. Landasan yuridis ialah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Cukup sekianlah penjelasan materi yang Bapak berikan menurut pendapat saya. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.